diklonin apa? Yang teman gue yang belakang nih emang bisa ngeliat kan, katanya diiniin pocong, diklonin pocong. Diklonin pocong apa rasanya? Tahu-tahu kabut kayak ngelilingin gitu, ngelilingin tapi agak jauh. Yang gua aneh tuh pas gua naik ya, itu ada pohon bambu di sebelah kanan, Terus tapi pas turun itu di sebelah kanan lagi. harusnya kan di sebelah kiri kan? Harusnya di sebelah kiri dong. Hai Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini gue kedatangan narasumber yang kebetulan teman gue sendiri, yang konon katanya waktu itu dia sempat masuk di dimensi lain di salah satu gunung. Boleh kenalin, nama lu siapa? Nama gua Janu, biasa dipanggil Ambon. Waktu itu lu naik ke mana sih? Ke salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray. Kenapa lu bisa sampai kejadian masuk dimensi lain? Awal mula gua naik tuh ke Gunung Cikuray ya, berlima. Langsung ceritanya aja ya ke intinya. Boleh. Jadi awal naik tuh kita berlima, itu biasa aja tuh pas naik. Nggak ada kendala tuh ya? Nggak ada. Sampailah kita di pos camp, kita masang tenda lah. Nah di sini udah mulai kerasa nih, nggak jelas. Kenapa tuh? Ada salah satu teman gua cewek, pas gua lagi masang tenda nih, tau-tau dia melototin gua, mukanya kayak mau marah gitu. Mototin lu doang atau semua temen-temen lu? Semua, jadi dia berdiri tuh, kan masang tenda, masang pasak, jongkok kan, dia berdiri kayak mau marah aja. Tapi nggak ngomong apa-apa dia? Nggak ngomong, cuma melotot doang. Lu berusaha nanya nggak kenapa gitu? Gua nanya pun dia diem, Tetep diem gitu? tetap diem. Nah sehabis itu udahlah, dia tidur, kita masak-masak, makan lah ya. Habis makan tidur, nah salah satu teman gue nih ada nih yang cowok, dia nggak tidur. Tahu-tahu jam 10 bangunin gue malam. Kenapa lu dibangunin tuh? Itu gue dibangunin gara-gara katanya dengar suara anak ayam. Dengar suara anak ayam yang itu lu udah masuk ke dalam hutan, berarti kan kayaknya nggak mungkin itu ada anak ayam. Nggak mungkin, soalnya ya udah di tengah-tengah hutan kan, tengah-tengah hutan mana mungkin ada ayam gitu kan, anak ayam. Habis itu udahlah kita ngobrol-ngobrol, ngopi sampai jam 1-an, itu masih kedengeran tuh suara anak ayam, kata teman gua. Tapi berusaha cuek gitu, bodo Cuek. amat kan? Soalnya gua nggak ngedenger, itu yang ngedenger teman gua. Cuma dia seorang, yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Oke. Nah habis itu, sehabis ngopi-ngopi lah, habis nyemil-nyemil, kita tidur bangun pagi buat summit. Di pas summit sih nggak ada kendala apa-apa ya, sampai turun Aman tuh ya? aman. Nyampe di pos camp lagi tuh sekitar jam 1-an. Itu lu langsung turun apa enggak? Gimana? Yang niat awalnya pengen masak terus langsung beres-beres turun, itu nggak jadi tuh karena hujan gede banget. Hujan gede, ya udah kita masak-masak terus makan sambil nungguin reda, kita mau pulang kan. Kita nungguin reda, ketiduran sampai jam 6. Jam 6 kita beres-beres lah. Udah selesai, kita rencananya pengen turun, tahu-tahu suruh bareng sama rombongan yang open trip. Akhirnya lu mutusin buat bareng tuh sama mereka? Iya, soalnya disuruh karena udah malam juga kan. Sehabis isya lah baru berangkat, yang niatnya jam 7 tuh kita udah pengen turun. Itu ditahan sampai sekitaran jam 8-an kurang lah, itu baru mulai turun. Nah pas turun ini nih, di sini awal mulanya. Kenapa tuh? Itu temen gue kakinya udah mulai, katanya ada yang narik kakinya. Terus gue tanya, kenapa kaki lu kagak ngapa, aman katanya. Ya udah gue cuek lah. Pas turun itu di rombongan open trip tuh ada yang keseleo. Ya, berapa orang yang satu doang? Yang keseleo tuh 3 orang. Banyak Jadi juga ya? Wah kurang tahu dah tuh, mungkin kecapean, soalnya ada cewek 1 sama cowok 2 yang keseleo tuh. Mungkin keram lah. Itu dijemput sama pihak base camp berdua,
Jadi ada satu yang masih jalan, masih kuat lah jalan. Setelah ojek itu datang terus turun, itu tadinya ada dua panitia open trip tuh yang akamsinya lah. Itu di belakang gua. Tapi belakang rombongan lu. Belakang rombongan gua. Tapi pas udah pengen jalan, dia tahu-tahu buru-buru duluan. Nggak tahu tuh kenapa. Akhirnya rombongan gua yang paling belakang. Oh, berarti awalnya tuh rombongan lu diapit sama rombongan open trip. Iya. Setelah nungguin ojek baru tuh rombongan gua yang paling belakang. Soalnya yang di belakang tadi buru-buru turun. Sehabis itu kejadian yang nggak masuk akal sih lonceng. Kenapa tuh lonceng? Jadi temen gue nih yang di belakang gue itu bawa lonceng sama yang temen gue nih yang cewek itu yang tadi marah itu. Jadi yang kedengeran loncengnya tuh yang depan, yang belakang enggak. Padahal beda jaraknya tuh ada temen gue sama temen gue lagi itu yang bawa lonceng. Jadi dia kedua lah dari depan, yang temen gue belakang. Dan itu juga jalan pincang, soalnya kan ketarik tuh katanya ketarik sama nggak tahu lah, katanya mama setan gitu. Tapi lu denger gak suara loncengnya? Yang kedengeran malah yang depan, malah yang jauh. Padahal di situ deket sama speaker kan nyalain lagu tuh, malah kedengeran yang depan, yang belakang nggak kedengeran. Pas gua nengok ke belakang udah jauh yang tadinya kedengeran. Soalnya gue mikir tadi kedengeran nih, tau itu nggak kedengeran, sama sekali nggak kedengeran. Padahal itu belakang gue persis banget di belakang. Dan itu nggak kedengeran, tau tuh udah jauh jaraknya di belakang. Nah setelah itu temen gue nih yang di belakang penalin sepatu, terus gue talin kan, gue taliin terus jalan bentar lah. Itu temen gue yang depan tuh ngasih tanda buat rombongan yang open trip depan, kayak headlamp ke atasin tuh. Awalnya tuh masih jarak ya adalah 10 meteran, masih dibales. Masih dibales terus jalan 10 menit ngasih tanda lagi. Itu jarak udah agak nggak kelihatan lah, tapi masih kelihatan senternya, masih ada kelihatan lampu gitu lah ya. Nah yang ketiga udah nggak ada. Setelah pas lampu yang ketiga itu nggak nyala, itu tahu-tahu kabut kayak ngelilingin gitu, tapi agak jauh, tebel gitu. Yang tadinya kan kelihatan tuh Gunung Papandayan ya, sama Guntur, itu nggak kelihatan. Bahkan pohon yang tadinya kelihatan depan mata tuh jadi nggak kelihatan. Jadi kayak yang tanaman warga aja yang kelihatan, yang deket. Berarti jarak pandang lu tuh jadi bener-bener pendek banget ya? Nggak terlalu pendek sih, ya paling ada 20 meteran lah jarak pandang tuh. Yang tadinya kelihatan jelas kan, sampai jauh itu jadi ketutup semua gara-gara kabut. Terus di situ lu berasa santai aja gitu? Santai. Nah, tapi temen gua yang belakang ini ngeluh mulu kakinya, ketarik gitu, yang ketarik. Ngeluhnya kenapa dia? Ya karena berat katanya. Jadi jalan tuh nyeret. Diseret? Yang tadinya pincang jadi nyeret. Ya nggak tahu lah di iniin aku sono kali. Tangkep kali kakinya. Mungkin. Nah setelah itu tuh kita jalan terus rombongan yang depan tuh ada yang lebih parah pincangnya. Setelah itu gue jalan tapi nggak nemuin rombongan open trip, padahal gue jalan terus. Yang bocah gue yang belakang ini maksain buat jalan kan, ya nggak terlalu pelan banget lah, dia masih bisa maksain gitu.
Nah yang gue anehnya tuh gue jalan tapi nggak ketemu. Padahal yang di depan tuh ada yang emang pincang banget, kakinya tuh parah lah, lebih parah dari teman gue ini. Tapi lu nggak ketemu dia? Nggak ketemu. Segitu lu nggak berhenti di jalan? Nggak berhenti, ya berhenti paling kayak temen gue minta break itu juga nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 2 menit lah. Tapi tetap nggak ketemu? Nggak ketemu. Terus yang ya kan kita ngelewatin jalur yang tadi ada ojek kan. Ini yang bikin gue aneh nih. Ada jalur yang buat ini ojek tapi bekasnya nggak ada. Bekasnya ada? Bekas motor tuh. Bekas ban ya? Bekas ban. Ya kan kalau motor-motor yang biasa buat ngejemput gitu kan otomatis kan bannya udah ban trail kan. Iya, apalagi kalau misalnya tanahnya tuh tanah pasti Tanah gembur kan. iya pasti bakal ketinggalan tuh jejaknya gitu kan. Itu nggak ada sama sekali, penuh rumput, Ada rumput. penuh. Jadi nggak ada bekas nggak ada bekas motor lewat. Lu ngomong nggak, lu ngerasa aneh atau gimana gitu? Gue ngerasa aneh ya yang di itu jalan, tapi ya biasa aja. Lu nggak ngomong ke temen-temen lu tuh? Enggak, teman-teman gue pada diem udah. Temen-temen lu ngerasain hal yang sama nggak sama lu? Temen gue mungkin ngerasain ya, tapi ya di situ nggak pada berani cerita. Pada fokus gitu turun? Udah fokus turun. Nah udah ngelewat, pokoknya udah jalan udah berjam-jam mungkin ya. Yang gua aneh tuh pas gua naik ya, itu ada pohon bambu di sebelah kanan. Terus? Tapi pas turun itu di sebelah kanan lagi. Harusnya kan di sebelah kiri kan? Harusnya di sebelah kiri dong. Iya, pas kalau lu turun berarti dia berubahnya ke kiri. Ke kiri. Ini di sebelah kanan lagi. Situ gua aneh. Soalnya jalurnya cuma satu doang. Dan gue inget itu pohon bambunya. Tapi kenapa anehnya di sebelah kanan lagi? Gitu. Itu posisi udah jam berapa lu? Sekitaran jam 2-an kalau nggak salah. Lu turun dari pos camp itu jam 7:30-an atau jam 8 lah ya? Jam 8 lah. Lu nyampe Jam 2. lama juga ya? Iya, nggak tahu ya. Soalnya dari gua naik sama gua turun itu malah banyak berhenti naiknya Tapi malah lebih lama pas turun? pas turun. Nah, sebelum nyampe base camp tuh masih perkebunan kan. Itu temen gua ngerasain di belakang tuh banyak buat suara. Padahal di speaker HP ini suaranya udah agak kenceng lah. Udah full ya. Nah tapi dia ngerasanya di belakang tuh banyak banget suara. Padahal rombongan terakhir. Malah lebih ramai yang di belakang gitu. Di belakang. Sedangkan lu rombongan terakhir. Dan di situ kayaknya semuanya ya ngerasain kayak kita tuh liatin gitu. Dipantau terus. Banyak yang ngeliatin gitu. Itu juga gue ngerasain sih. Terus teman-teman lu yang lain gimana? Apa godaannya sama atau beda-beda? Temen gue yang cewek nih itu di sono kan tidur terus ya. Katanya pas dia tidur tuh kayak ada yang ngelonin. Pas di pos camp. Dikelonin apa? Yang teman gue yang belakang nih emang bisa ngeliat kan. Katanya diiniin pocong. Dikelonin pocong. Dikelonin pocong apa rasanya? Nah, pas turun, tahu-tahu kita nyampe base camp, pihak base campnya tuh cuek sama kita. Kenapa cuek? Kurang tahu ya. Apa lu melanggar aturan yang ada di situ? Pas gue nyampe Cikarang tuh, gue sama teman-teman gue nyari lah kesalahan kita apa gitu kan. Sampai kenapa sampai lama banget, sampai jam 3 gitu kan kita nyampe base camp tuh. Dan setelah dicari ternyata di jalur Tapak Gerot ini di Gunung Cikuray itu nggak boleh pakai atribut merah. Sebelumnya lu nggak dikasih tahu gitu kalau di situ tuh nggak boleh pakai warna merah? Nggak ada sih, cuma ditanya doang, ini ada RC-nya apa enggak? Ditanya temen gue ada tuh.
Ya udah pakai aja katanya. Tapi nggak dijelasin kenapa. Enggak, cuma suruh pakai RC-nya doang. Nah, gangguannya tuh nggak nyampe apa di sana doang, nyampe ke rumah. Gangguin apa tuh? Jadi teman gue tuh bertiga nih ya, ada cewek 2, terus cowok 1 tuh ngerasain di rumahnya tuh hujan terus, denger suara hujan lah pas lagi tidur. Tapi keadaan di sini nggak hujan. Itu selama kurang lebih ya sekitaran seminggu lah. Lama juga ya digangguin gitu. Tapi cerah-cerah aja di sini. Dia tuh ngedengerin tuh kayak suara hujan di telinga dia yang deras gitu. Deres, bener-bener deres gitu. Parah. Terus lu sadarnya tuh lu kapan gitu? Kok lu sadar kalau lu masuk dimensi lain gitu? Soalnya gua naik tuh 6 jam, turun itu nyampe 7 jam lebih kan. Lebih. Dan kayaknya nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal, soalnya kita jalan terus. Pas gua naik tuh itu emang bener-bener berhenti, bentar-bentar berhenti. Nah pas turun tuh udah jalan terus Bisa lama ya. gitu. Terus gimana perasaan lu masuk dimensi lain? Kurang seru sih. Nggak, Kamu pengen hilang di sana gitu apa Nggak. gimana? nggak kelihatan setannya gitu. Oh, lu pengen nyari setannya? Oke, mungkin nanti selanjutnya lu naik gunung bakal ketemu setannya. Next time mungkin, tapi jangan langsung yang dikagetin. Ya, nggak bisa milih kan, kita suka dia. Kayak mungkin itu aja ya, Bon, cerita lu masuk dimensi lain yang lumayan mengerikan. Dan alhamdulillahnya lu bisa balik lagi nih ketemu gua dan Alhamdulillah. temen-temen yang lain. Untung nggak hilang. Itu nggak hilang, tapi lu mau hilang? Jangan. Oh, masih tetap mau di dunia ini ternyata. Oke Sobat Kelana, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.